Halo semuanya, kami dari kelompok pemrograman mekatronika di praktikum pemrograman mekatronika, di mana di sini kami akan membahas atau menjelaskan proyek dari yang kami buat, yaitu proyek deteksi debu. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya sendiri Rutmana Margareta, NRP 15 2019 091, dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Rifa Syain Rufaiza dengan RP 15 2019 093. Baik, di sini kami akan mempresentasikan deteksi debu, program deteksi debu menggunakan Webots. Yang pertama di sini dapat dilihat ya bahwa robot bergerak sesuai dengan arahnya dengan pergerakan robot tersebut itu melihat dari masing-masing sudut yang digerakinya. Seperti yang kita lihat pada Webots ini sendiri ya. Di sini ketika robot tersebut bisa mendeteksi adanya debu, robot tersebut akan mengelilingi area yang ada pada yang ada pada Webots ini. Nah, sebelumnya ya, di sini kami menggunakan beberapa objek yaitu dalam bentuk box. Di sini ada 5 box ya. Di sini lalu kemudian kita juga menggunakan wall untuk membatasi area-area yang ada di Webots, setidaknya itu dapat kita implementasikan sebagai ruangan untuk robot tersebut mengelilingi area yang adanya debu. Kemudian dapat dilihat nih seperti robot berputar atau mengelilingi area yang lain itu ketika dia sudah nyampai di ujung sudut gitu. Nah, lalu dia akan berputar mengelilingi area. Dan inilah yang bisa dapat kita sebut deteksi debu yang kami buat ini bisa kita mirip atau implementasikan sebagai vacuum cleaner, karena dengan adanya pergerakan robot seperti ini dengan mengelilingi area dari wall ataupun objeknya, itu artinya robot deteksi debu ini sudah bergerak sesuai dengan alurnya atau areanya ketika dia mendeteksi debu tersebut. Baik, selanjutnya mungkin penjelasannya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rifasya. Oke, seperti yang dibilang oleh rekan saya, di sini kita bikin alat untuk mendeteksi debu. Jadi untuk penjelasan kodenya sendiri, di sini include itu untuk memasukkan library. Terus di sini ada define time step-nya itu 64. Nah, di sini itu untuk mendeklarasikan arah dari misalnya motor kanan akan bergerak kemana, motor kiri akan bergerak kemana gitu. Jadi di sini untuk motor kanan itu right wheel motor, sama motor kirinya itu left wheel motor. Terus untuk sensor 1, 2, 3 itu yang kita pakai sebentar. Hmm, Nah, jadi yang kita pakai itu untuk robotnya. Di sini sensor 1, 2, sama 3 itu saya pakai yang sini, yang 5, 6, sama 7 ini yang uh, nomornya bergerak atau bergantian. Oke. Okay. Sekarang kita lanjut ke yang selanjutnya. Oke, di sini untuk sensor 1 itu PS5 tadi yang udah dilihatin, PS5, PS6 sama PS7. Terus ada LED 0, terus ada speaker juga. Jadi di sini sebenarnya tuh ada suaranya, cuman tapi di sini tuh mungkin dari website sayanya yang agak error, jadi tidak terdengar suaranya. Ini sebenarnya ada untuk suaranya, sama di sini tuh kekurangan itu LED-nya belum nyala, jadi masih ada kekurangan di alat ini. Kita lanjut ke sini. Nah, ini yang muter kanan sama muter kiri. Untuk Infinity ini sendiri untuk jadi jalannya itu bisa bebas ke arah mana aja. Di sini sensor enable-nya itu time step. Nah, untuk di sini deklarasiin nilai sensor 1, nilai sensor 2 sama nilai sensor 3 sebagai double, sama motor kanan dan motor kiri juga. Terus di sini get value untuk sensor 1, 2, 3. Nanti di sini bakal ke print sensor 1 sama dengan berapa si jaraknya, sensor 2 sama sensor 3 pun seperti itu. Nah, di sini untuk yang hasil angkanya tadi. Terus di sini untuk yang proses sensor datanya, jadi kalau misalkan belok kanan itu motor kanan akan bergerak -5, terus motor kiri 5. Kalau misalnya bukan,
dia akan mendeteksi lurus, motor kanannya 5, motor kirinya 5. Terus kalau bukan juga, itu bakal belok ke kiri. Jadi motor kanannya 5, motor kirinya 5/8, sama nilai yang lurusnya itu kalau misalnya nilai sensor 2-nya itu kurang lebih dari 90. Nah, ini juga semuanya lebih dari 90. Gitu. Terus di sini untuk velocity-nya ada motor kiri sama motor kanan, dan return 0, jadi balik ke awal, sama clean up. Seperti itu. Jadi kalau misalkan dia mendeteksi ada objek di sebelah kiri, dia bakal belok ke kanan. Jadi mungkin seperti itu untuk penjelasan codingnya. Dan untuk hasilannya tadi juga udah dijelasin sama teman saya. Mungkin segitu Ya, untuk codingnya. jadi mungkin batasan masalah yang kami hadapi itu ada satu, yaitu tadi seperti dijelaskan oleh Fasya, yaitu LED-nya sendiri ya. Dan kalau untuk sensor speakernya itu sebenarnya ada, dan sebenarnya itu harusnya muncul ya, karena seperti yang sudah dijelaskan teman saya itu, ini memang mungkin ketika sedang record ataupun mengadakan online gitu seperti Google Meet ataupun Zoom, ini memang sulit untuk terdengar ya, mungkin karena emang settingannya juga. Jadi sebenarnya kalau untuk sensor jarak dan sensor speakernya itu sudah berjalan dengan baik sesuai dengan yang ada pada program yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Jadi di sini batasan masalah yang kami hadapi itu ada satu, yaitu pada LED-nya. Iya, mungkin langsung ditutup Baik. aja, Ruth. Boleh. Oke. Baik, mungkin sekian presentasi WeBoots dari deteksi debu dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian dalam penjelasan kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih semuanya.